Selamat datang di channel Iit Wijayanto. Sebelum Anda melihat video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Anda mendapat notifikasi video terbaru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita datang ke acara resepsi atau walimahan itu kan menyedihkan ya, karena ada tamu yang begitu diistimewakan karena mereka mungkin pejabat, karena mereka orang terkenal dan seterusnya. Tetapi lebih banyak lagi tamu yang diundang tetapi berasa tidak diundang. Ya. Bagaimana itu? Jadi dia diundang, ada undangan resmi, tetapi faktanya ketika mereka datang, tamu yang orang-orang terkenal, yang pejabat dan lain-lain tadi datang berstatus sebagai tamu VIP, tidak pakai antri untuk salaman dengan pengantin, disediakan jalur khusus, langsung loyor begitu datang, disambut khusus, kemudian perjalanannya itu tidak ada antri-antrian, langsung salaman dengan keluarga mempelai, dengan pengantin, kemudian langsung diarahkan untuk makan atau duduk di tempat makan yang VIP, tidak antri, tidak kemeruyuk, duduk manis saja, makanan datang sendiri. Ya, ketika di panggung juga begitu. Yang lain di stopper dulu untuk memberikan kesempatan kepada tamu VIP tadi berfoto dengan keluarga pengantin. Tetapi tamu yang kelas ekonomi datang dengan niatan baik kan untuk silaturahmi, menghadiri undangan karena menghargai yang mengundang, tetapi justru yang mengundang tidak menghargai mereka yang diundang. Sehingga tamu tadi sudahlah bawa anak-anak kecil, ada yang digendong dan lain-lain, antri padat begitu seperti menunggu antrian pembagian sembako ya. Begitu mau naik ke panggung di stop dulu, ada stoppernya di situ karena tamu VIP ada yang sedang berfoto dengan pengantin. Setelah turun dari panggung ya, selesai salaman dengan pengantin dan keluarga mempelai, nyari makan pun itu harus antri, kemeruyuk, suk-sukan dan seterusnya tadi. Ini praktek yang lazim terjadi di dalam pesta-pesta pernikahan. Ya. Jadi, bolehkah melakukan hal yang demikian? Saya pribadi itu kalau datang ke mantenan, itu tidak pernah antri memang, karena selalu ditempatkan sebagai tamu VIP. Tapi saya sedih melihat perbuatan demikian. Sehingga yang saya lakukan ya datang, kemudian salaman dengan pengantin, langsung pulang. Saya tidak pernah makan di lokasi acara yang seperti itu ya. Kenapa saya tidak mau makan di acara yang membedakan antara tamu yang hebat, tamu yang terkenal, tamu yang pejabat, dengan tamu yang orang biasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Syarru ta'ami, ta'amul walimati, yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara." Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah, di mana orang-orang kayanya diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan. Ya, itu kenapa saya kalau sudah melihat mulai ada pembagian antara tamu VIP dan tidak, ya saya sekedar memenuhi saja undangan, tapi saya tidak makan. Karena Nabi mengatakan, makan di tempat yang seperti itu, makanannya adalah sejelek-jeleknya makanan, ya.
Nah, karena itu kita itu sebagai umat Islam diperintahkan untuk memuliakan tamu. Ya. Jadi tidak diperbolehkan membeda-bedakan tamu berdasarkan status sosial, berdasarkan popularitasnya, berdasarkan harta benda, aset kepemilikannya, itu tidak boleh. Kalau memang mau mengundang orang, maka perlakukan seluruh tamu tadi secara adil. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim daifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Maka semoga kalau bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan mbak-mbak mengadakan acara resepsi dan walimahan, harap ini diperhatikan betul ya. Jangan sampai ada tamu yang ketika berada di pesta itu pun karena merasa gondok begitu, merasa dizolimi, kepanasan, antri, dan seterusnya, keluarlah doa-doa yang buruk dari mereka, walaupun hanya dalam hati. Maka saya cermati itu, saya hitung itu ya. Kalau saya datang ke acara-acara yang demikian itu bisa saya titeni. Acara pestanya besar-besaran, tamunya banyak, tetapi banyak yang terzolimi tadi, itu mayoritas. Yang menikah dengan pesta pernikahan hebat, tetapi ngundang tamu dibedakan antara yang VIP dan kelas ekonomi, biasanya pernikahannya tidak awet, ditunggu saja. Kenapa sampai begitu? Orang itu kalau pengen pernikahannya berkah, maka dia butuh doa yang positif, yang baik dari semua orang. Lah ini baru di hari pertama pernikahan, tamu undangannya saja sudah ngumpat semua, sudah mendoakan yang tidak baik terhadap mempelai tadi karena perlakuan yang tidak adil. Maka bagaimana pernikahan yang mereka jalani bisa menjadi pernikahan yang berkah. Begitu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.